Ketika manusia itu harus kita lihat waktunya, jangan sampai sudah azan masih berseluncur di dunia maya karena memang so enak dan so Iya, Sat. sedap, sudah nikmat. Jadi yang mati berhenti ini, apalagi kalau ada video atau kadang yang paling tren sekarang itu ketika kita lihat begitu drama pendek. Iya. Aduh, Deracin. drama pendek ini memang sangat Drama min syarril basari, dari buruknya penglihatan kita. Tadi ketika mungkin waliyazubillah kaum lelaki itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dihiasi dengan pandangan kepada wanita. Siapapun dia ketika melihat konten kepada wanita, itu pasti dia terbesit atau tergetar sedikit hatinya. Mau dibilang, Ustaz, saya tidak. Leo itu. Artinya bohong itu, karena masih manusia, syabab. Atau masih manusia, kita masih manusia. Karena memang pasti tergoda. Pasti, Kang. Berarti seperti itu. Bagus, Kang. Syahwatnya terpancing. Iya. Padahal kita cuma buka tuh. Coba buka sekarang. Coba praktek. Buka sesedikit. Pasti sudah ada itu yang seperti itu. Jadi pandangan yang merusak. Itu sangat meresahkan sekali. Tidak tahu bagaimana kita menghilangkan. Tidak bisa dihilangkan itu. Itu cuma bisa kita sikapi. Kita ketika melihat itu langsung astagfirullah. Tapi udah lihat dulu. Iya, banyak berzikir. Nanti ketika lewat itu kan pasti dapat lihat. Oke, tutup mata. Pasti ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, satu-satunya Tuhan yang patut kita mintai. Dan kemudian salawat dan salam tetap kita curahkan, tetap kita kirimkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan beliaulah kita bisa ada di zaman di mana ilmu pengetahuan itu terus berkelanjutan. Kemudian beliaulah Nabi yang membawa pencerahan kepada kita semua. Kemudian kepada tabi'in, kepada alim ulama, kepada cendekiawan yang melalui mereka ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad, kemudian ajaran-ajaran yang terbaru juga bisa sampai kepada kita semua. Untuk podcast di episode ini atau di chapter ini kita akan membahas soal fikih bermedia sosial atau fikih medsos. Sebelum kita melanjutkan ke materi, jika kita melihat di perkembangan media sosial sekarang ini, perkembangannya itu sangat masif karena media sosial sendiri itu mereka saling bersaing. Yang dulu di zamannya kita tahun 90-an, yang awal 2000, mungkin kita masih kenal masalah dengan Kaskus. Kaskus yang dulu itu jadi platform diskusi, saat. Jadi dulu Kaskus itu bukan medsos kayak Facebook, bukan. Jadi dulu Kaskus itu forum diskusi. Jadi banyak hal-hal yang dulu ketika kita mau belajar, kita lontarkan ke forum di Kaskus, mereka menjawab. Nah, itu media sosialnya. Media sosial waktu zaman dahulu, 90-an. Kemudian ada juga yang berkembang juga, kayak mulai masuk yang MySpace, yang mirip Facebook tapi sebelum Facebook. Kemudian masuk di zamannya Facebook, di mana yang mulai muncul game-game berbasis online. Kayak dulu ada yang mungkin kita sering-sering main, ada Ninja Saga lah, ada keren tuh. Iqbal Kurt yang dulu yang kayaknya sekarang masih ada yang bermain. Cuma Ninja Saga kayaknya tidak ada kayaknya. Pensiun. Karena sudah terhapus dengan perkembangan zaman yang lebih berkembang lagi. Kemudian dari Facebook, Twitter, kemudian muncul lagi Instagram, kemudian sekarang yang lagi rame TikTok. Dulu bahkan sebelum TikTok ini memang sangat merubah masyarakat kita di zaman sekarang. Bahkan ini dulu setelah TikTok sempat muncul Likee. Yang Likee itu logo dia konten aplikasi kayak TikTok, dan dia logonya itu love, tapi ada warna merah sama kuning atau apa. Masyaallah, Anda baru tahu itu. Tapi yang Likee karena aturannya lebih ketat dan tidak sebebas TikTok, jadi orang lebih memilih di TikTok. Nah, itu mungkin sekilas untuk perkembangan media sosial yang kita gunakan di hari-hari. Tapi ada juga media sosial yang berbasis sharing konten, itu kayak ada juga YouTube, ya sharing konten gitu ya. Kayak YouTube. Nah, itu yang sharing konten. TikTok juga masuk sharing konten. Bahkan Twitter itu juga bisa kita bilang mini blog. Jadi kita bisa dengan cepat mengetik kayak konten-konten yang berbasis teks, kemudian kita upload. Nah, mungkin itu sekilas untuk perkembangan medsos kita. Tapi kalau mau bahas lebih lanjut, ini bukan lagi bahkan bahas soal fikih medsos, tapi nanti bahkan bahas tentang teknologinya. Iya. Nah, makanya kemudian sebelum kita masuk ke pemateri, saya kenalkan dulu ini, Masya Allah Ustaz,
kita yang dulu satu angkatan juga dengan saya di Masya Allah. Marafa. Kita semua satu angkatan adalah Iya, sebenarnya. kemudian Cuman ada Ustadz ini karena yang mungkin tidak ditampung di tempat kita ya, kita alangkah baiknya berusaha untuk memulai jalan. iya. Aku tidak memulai kapan sendiri. lagi kan? Iya, Ustadz. Iya. Kemudian kemarin ada Ustadz ini, Ustadz Sakti. Nah, itu Masya Allah. satu angkatan semua. Masya Allah, ini mereka ini udah Masya Allah Ustadz. Jadi tapi sebelum terlanjut beliau ini lulusan Universitas Islam Madinah ya, Ustadz? Alhamdulillah. UIM ya. Iya, alhamdulillah. UIM, kemudian tapi sebelum itu sempat kuliah di Indo di mana, Ustadz? Di Karena alhamdulillah sempat kuliah di Stiba Sukabumi, oh, Jawa ya. Barat, di Arroya namanya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah berubah nama jadi Institut Cendekiawan Muslim. Oh, Masya Allah, berkembang berarti. Iya, alhamdulillah. Tapi dengan perkembangan itu sudah tidak gratis sekarang. Hmm. Ada beberapa biaya-biaya yang harus kita bayar lah tetap. Oh, jadi sudah nggak gratis kayak dulu lagi. Iya, emang sudah nggak gratis karena setiap yang saya lihat sih setiap perkembangannya ada, entah pondok pesantren atau apapun yang sudah berbasis dan berpayung di bawah pemerintahan itu memang mesti ada beberapa apa ya biaya yang kaya, biaya administrasi yang harus disesuaikan karena kan ijazahnya harus disetarakan sama mereka toh. Iya. Kemudian apa lagi? Dari Arroya kemudian Kemudian alhamdulillah setelah dari Arroya saya sempat menganggur. Nah, Masya Allah di nganggur itu banyak sekelumit cerita yang mungkin nanti kita akan iya. bahas di kemudian hari tetap Insya Allah. Kemudian berarti dari Arroya daftar seleksi di UIM. Iya. Berapa kali daftar, Zat? Untuk daftarnya ada sekitar 3 kali, namun qadarullah ketika pas saat itu ada tes di Jakarta, semua teman-teman itu langsung ikut, cuman saya yang tidak karena qadarullah juga di saat itu terkena dengan sedikit biaya, maka saya tidak ikut, cuman bilang saja kalau itu rezeki kita, tidak akan kemana, tidak akan penasaran alamat rezeki itu. Dan yang saya selalu tanamkan, selalu jadi prinsip hidup saya, sebuah hadis di salah satu hadis Arba'in yang artinya barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, tuliskan baginya kebaikan ataupun keburukan, maka tidak ada orang yang dapat memalingkan kebaikan atau keburukan tersebut walaupun semua manusia dan jin bersatu. Ya itu yang saya pegang terus sampai dimanapun itu. Alhamdulillah itu ada salah satu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi tes ketiga lolos. Tes ketiga lolos tapi tidak ada tes secara lisan maupun tulisan karena pada saat itu cuman lulusnya itu cuman lewat berkas saja. Iya. Oh. Iya, dan sebenarnya pemberkasan itu juga tidak lengkap. Ada beberapa yang kayak surat kesehatan, SKCK dan lain sebagainya itu mati. Cuman ya qadarullah. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang bisa memalingkannya. Itulah alhamdulillah. Jadi ini motivasi buat teman-teman. Kalau memang ada target, ya seenggaknya jalan dulu. Nanti kalau memang Allah mengizinkan, ya terus. Cuman kalau memang Allah mungkin belum dikasih kesempatan, coba lagi. Mungkin contoh di satu sampai 3 kali tes baru lolos, kemudian mungkin di tes ketiga Allah mudahkan. Dan sebenarnya juga Ustaz, itu belum habis itu perjuangannya. Pas saya sudah mau berangkat ke Madinah itu, saya sempat kuliah kursus di PARE, bahasa Inggris kan. Karena saya ingin tuh kalau di pesawat ketika orang bahasa Inggris saya paham. Saya memang semangat. Tapi paham alhamdulillah, walaupun sedikit paham. Kemudian saya di PARE itu kan teman-teman sudah bilang, Ustaz, ada itu bukti lulus dari Madinah sudah keluar. Namun saya dapatin saya bilang tidak ada, qadarullah tidak ada. Kalau tidak ada itu tidak berangkat kita. Dan saya sudah khawatir. Bahkan saya bilang, kalau begini saya mau balik arah ini, saya mau ke barat saja. Kan bahasa Inggris tuh. Dari TOEFL saya IELTS, saya cari informasi untuk bagaimana kuliah di sana. Dan cuman ada satu ikhtiar yang terakhir saya bilang, saya percaya kepada Allah kalau itu rezeki saya, apapun yang terjadi pasti saya berangkat. Dan saya berdoa kepada Allah dan minta pada teman saya bilang tolong kalau ada jalan supaya bisa mendapatkan surat keterangan lulus itu tolong dibantu karena cuma itu terakhir harapannya dan ya makanya itu insyaallah mungkin teman-teman bisa mengambil lah pelajaran untuk ibu dari situ. Mas, berarti perjalanan itu tidak mudah Zat. Dari masa 3 kali tes kemudian alhamdulillah untuk istri satu masih satu dan akan tetap satu. Kemudian kita masuk ke materi. Membahas soal ini fikih bermedia sosial ini menurut Ustadz itu urgensinya atau pentingnya apa sih? Kayak kita itu harus tahu kayak aturan di media sosial itu kayak apa menurut Islam. Jadi pentingnya kita harus tahu juga artinya aturan atau fikih di dalam media sosial
supaya kita bisa menjadi pribadi atau manusia yang betul-betul menjalankan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia ini untuk beribadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku. Di situ konteksnya mencakup seluruh kehidupan kita. Iya. Kalau kita bermedia sosial dan dapat menghasilkan pahala, atau orang sekarang mengatakan, ayo bermedia sosial, buat konten, buat lain sebagainya, supaya dapat cuan. Iya. Tapi kan cuma cuan saja dikejar. Tapi kalau Islam bukan sekedar cuan, akhirat. Iya. Bagaimana petunjuk Allah? Makanya kita harus paham batasan-batasan dan larangan dari media sosial tersebut. Itu mungkin sebagai pendahuluan sebelum kita apa sih yang harus kita tahu dalam dan sebagainya. Kemudian kita langsung masuk ke fikih. Iya. Sebenarnya aturan di media sosial ini yang menurut Islam itu baik. Ini kita bahas baik menurut Islam dulu ya, Ustaz. Karena kita kita belum bahas baik menurut sosial. Kita bahas baik menurut Islam itu kayak apa, Ustaz? Jadi baik menurut menurut Islam itu dia memiliki beberapa poin. Yang paling utama adalah yang pertama tentu harus dimulai dengan niat. Yes, betul. Nah, jadi dan itu awal dimanapun. Dan ini sebenarnya juga sudah masuk di dalam fikih itu sendiri. Karena fikih sebenarnya itu adalah aturan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh syar'i atau syariat yang dia menyangkut akan qala Allah dan qala Rasul. Dari perkataan Allah dan sabda Rasulullah. Nah, seperti itu. Yang pertama tentu dilandasi dengan niat, luruskan niat. Bagaimana kalau kita niat dalam media sosial, niat awal sudah cari cuannya, pasti dapat cuan lah, tidak mungkin dapat lain. Tapi kalau di awal kita sudah berniat dengan suatu konten atau suatu video kita sebarkan, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan sampai. Karena Rasulullah juga sudah kabarkan di hadis tentang niat yang sudah banyak kita dengar, kita pelajari tentang hal ini, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala perbuatan tergantung dari niat kita. Iya. Kalau niat kita baik, kalau niat kita ingin menyebarkan kebaikan, niat kita ingin membantu kayak saudara-saudara kita di Palestina sekarang ini yang sebenarnya sangat butuh media sosial. Tapi bagaimana bisa media sosial atau lain sebagainya? Tidak ada jaringan. Karena jurnalis pun ketika kita lihat di berita pun jurnalis itu banyak yang jadi korban, kambing hitamkan, dituduh mata-mata lah, dituduh menyebarkan kebohongan. Nah, itu yang sangat penting juga. Dan yang kedua menyangkut jurnalis yang mereka katakan menyebarkan kebohongan dan sekelumit kisah di dalamnya. Sebenarnya Islam itu sudah mengatur lebih kompleks, lebih menyeluruh dia. Iya. Karena sebelum kita ingin membagikan sesuatu konten atau kayak kebaikan ataupun sebuah tutorial dari untuk masak atau bagaimana kita belajar, bagaimana kita menuntut ilmu, atau yang sekarang banyak diheboh atau banyak digandrungi atau disukai oleh para anak-anak pondok itu tentang bagaimana mereka bisa masuk di khususnya UIM di University of Madinah, itu sudah ada podcast yang banyak bagaimana bisa daftar dan sebagainya. Itu tidak lain juga tidak bukan cara mereka menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan sebenarnya. Iya. Dan itu juga sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah membahasnya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairul ummah." Ini sebaiknya kalian ini sebaik-baik umat. Tapi apa? Apa sebabnya? Kenapa dikatakan baik? Karena ta'muruna bil ma'ruf. Menyuruh kepada kebaikan. Mengarahkan kepada kebaikan. Menunjukkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada keburukan, menolak segala bentuk celah keburukan. Itulah sebenarnya Islam sudah mengaturnya dengan sangat kompleks. Teman kita saja yang mungkin belum mencapainya seperti itu. Tapi memang kalau masalah niat ini, bahkan semua yang saya tahu kitab-kitab fikih kebanyakan dimulai dari hadis innamal a'malu binniyat kan. Bahkan mungkin buku-buku hukum syariah mungkin begitu juga. Iya. Misalnya untuk kitab-kitab yang penulis-penulisnya Muslim mungkin saya kurang banyak baca juga, cuman ada beberapa yang saya dapati buku-buku kitab-kitab itu kebanyakan dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ya, karena sesungguhnya semua kebaikan itu dan semua keburukan tergantung dari niat, dan tidak ada orang yang bisa membohongi niatnya. Dan sesuai niat itu yang akan dicapai. Kalau memang betul-betul niatnya kebaikan, ya sesusah apapun jalan, sesusah apapun tantangan, dia akan tetap teguh, tetap sabar dengan niat itu. Tapi kalau tidak niat, artinya mengapa? Saya bermedia sosial ini cuma
hiburan saja, lihat TikTok, oh gak kayak ini, hebat ya. Habis waktu kita. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, artinya kita lihat konten-konten yang bagus, yang dasar Islami, kemudian saya pribadi itu suka lihat konten-konten Islam yang beranimasi. Oh Dia iya, animasikan, terus dia sebutkan hadis, dia ustaznya berbicara, tapi backgroundnya, latar belakangnya itu dengan animasi. Iya. Dan ini memang, Anda lihat sangat menarik hati. Tapi memang ini, Seperti itu. media sosial itu kan punya algoritma kan. Oh, Jadi mereka begitu. lihat yang mana sering kita tonton, itu yang muncul. Makanya kan Oh, kalau orang yang suka nonton dakwah, alhamdulillah itu yang muncul di video-video saran berikutnya Iya. tentang dakwah. Tapi memang terkadang media sosial itu memancing, Sat. Iya, Misalnya kan iya. kita nonton 5 video di atas itu dakwah, nonton video-video yang kayak nasihat. Tapi nanti ada satu video yang nyelip. Videonya insert satu, itu konten, entah konten apa yang aneh-aneh. Dan kalau kita nonton video itu sampai habis atau minimal setengah durasi video itu kadang berikutnya muncul. Oh, jadi berubah algoritmanya. Selang berikutnya, nanti mungkin berikutnya masih video dakwah, video nasihat, tapi nanti muncul lagi. Wih, Nah itu caranya media sosial itu memancing kita. Makanya ketika orang yang dari awal itu suka nonton yang kayak berbau dewasa begitu, yang algoritma muncul dia menyesuaikan. Masya Allah, algoritma. berarti algoritma ini kayaknya pintar sekali ya, lebih hebat daripada kita ya. Iya memang karena ya di sisi lain itu juga karena Ujian sebenarnya itu iya. ya, Masya Allah. Kemudian ini Sat, ketika kita niat kebaikan di media sosial, apa niat itu bisa berubah? Sat? Nah ya, jadi ketika kita berniat di media sosial kebaikan, tentu bisa berubah. Disebabkan dengan beberapa faktor. Mungkin beberapa faktor tersebut bisa pertama faktor dari internal. Contoh, kalau biasanya kita buat konten-konten baik atau judulnya sesuai, Iya. tidak terframing, itu biasanya kan susah naik algoritma. Iya. Sat. Jadi cuannya dapat sedikit. Iya. Artinya ini kita sudah kaitkan dengan niat sudah tulus, ikhlas, kebaikan juga di awal. Tapi ketika perjalanan dilihat, kok algoritmanya naik-naik ini. Iya. Sat. Tapi ketika dia buat contoh dengan framing judul yang memang wow atau dengan Iya. eksklusif, naik nih viewers ya. Jadi FYP. Ini memang, cuan besar ini. Kalau begitu kita berubah saja niat kita. Tidak. Di sinilah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Iya. Sat. Apakah kalian betul-betul berjalan di atas jalan tersebut? Karena dengan kalian mengira di media sosial itu tidak ada ujian. Ujiannya banyak. Finansial, Iya. ketenaran, kemudian kadang jadi suka lebih tampil di depan kamera. Iya. Ini berbahaya juga kalau kita salah artikan. Tapi memang kadang uniknya hidup itu Allah itu sudah memberi kita itu kayak pilihan, kita mau lewat di jalur A, jalur B. Ketika kita lewat di jalur A, Iya. terkadang kita tidak sadar kalau Allah itu sudah buat kita itu lewat di jalur A. Kemudian dan kadang itu manusia itu tidak sadar bahwa Allah itu sedang menguji kita ketika kita lihat di jalur A itu, apa kita bisa lewat dengan lancar atau kita bisa lewat dengan susah payah itu. Kadang kita tidak sadar, Sat. Iya betul. Makanya kayak niat itu kadang yang awalnya kita niatnya mau dakwah, Iya. kan di media sosial ada dua, atau kita mau dakwah atau tenar. Iya betul. Mungkin ketika kita niatnya awal, kita itu mau dakwah, Allah sudah kasih pilihan. Oh ya, kamu mau dakwah silakan, pilih yang dakwah. Iya betul. Kemudian ketika di dakwah, Allah juga uji. Kita bakalan bisa tetap di istiqomah di dakwah atau melenceng. Betul itu. Nah, maksudnya itu yang makanya saya tanya tadi, apa niat itu nanti kita berubah? Wah, ternyata emang Bisa berubah. iya, Allah mungkin menguji kita di Iya, pas perjalanan dalam betul. perjalanan kita memilih si dakwah ini. Apalagi bukan cuma itu, seperti beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya itu saya lupa itu surat berapa, ayat berapa juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira kalian sudah beriman dan tidak diuji? Oh, iya. Nah, ini artinya semua akan diuji, apalagi Iya, kan? ketika seseorang masuk media sosial itu ujian terberat ya dua. Pertama ketenaran dan penghasilan yang banyak tentu. Iya, kalau dari pribadi pengguna ya. Iya. Padahal kalau cuma user pemakai, dia juga menikmati. Enak Iya. ya konten ini. Kalau zaman dulu kita 90-an, cari konten-konten begitu, susah sekali. HP saja cuman HP apa yang bilang ini? HP bisa dikatakan HP monokrom atau Nokia abal-abal ini yang daun itu buka Facebook saja, senang sekali itu. Kalau lihat video, habis kota kita. Iya, Itu perbedaannya. sekedar info nih buat teman-teman, dulu itu waktu zamannya internet masih 2G atau 3G atau 3G, kita itu internetan untuk dapat speed 100 kbps saja itu, wah sudah alhamdulillah sekali. Iya, teman-teman. betul sekali. Beda dengan sekarang ketika 4G atau 5G, kita itu kalau internet di angka 500 kbps saja itu sudah merasa lalot sekali, teman-teman. Apa coba kalian bayangkan ketika masanya kita dulu internetan di 100 kbps itu sudah sangat senang sekali itu. Senang sekali. Iya. Dan itulah kita di situ juga bisa ambil pelajaran Iya. bagaimana kita bisa bersyukur atau tidak. Karena kan Allah sudah katakan, "La in syakartum
la azidannakum. Jadi kalau kalian ingin bersyukur, maka Allah tambahkan. Alhamdulillah secara umum orang bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala bentuk penambahannya apa? Kita bisa dapat teknologi lebih canggih Iya, lagi. kan. Dari 2G, 3G, bahkan dari 3G ke 4G enggak sampai 1 tahun enggak salah ya. Cuma beberapa bulan saja Iya. sudah jadi 4G. Jadi itu memang sudah nampak benar sekali bahwasanya Islam itu telah sempurna, telah memang sesuai dengan perkembangan segala zaman lah kalau kita Iya. lihat. Kemudian yang kedua, Sat, Iya. fikih tentang sosmed ini apa, Sat? Ya, yang kedua selain dari tadi kita sudah katakan yang kedua adalah menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Kita masuk poin ketiga, ada salah satunya adalah tidak menghina dan menebar kebencian. Nah, ini sangat miris. Bahkan yang lagi viral sekali ini ada salah satu ustadz besar yang masya Allah ilmuannya, sunnahnya, kepribadiannya dijaga dengan baik. Cuman karena satu dan lain sebab, mungkin ketika dipanggil oleh sesuatu instansi, banyak media yang memframing. Nah, ini nauzubillah min zalik. Ini sebenarnya menebar kebencian yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dan memberikan rambu-rambu di dalamnya. Yang kalau kita bisa ambil rambu tersebut dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasik." Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik, orang yang dia muslim tapi masih berbuat keburukan, masih berbuat maksiat, masih berbuat kesalahan, masih berbuat pelanggaran atau penyimpangan, ya wajar kan kita sebagai manusia. Setiap zaman ada. Iya, setiap zaman ada. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kaidahnya, rambunya seperti apa harus kita lakukan. Maka di ayat setelahnya di ayat ini juga disebutkan binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Maka haruslah kalian cross check atau tabayyun atau bertanya langsung Iya, Sat. atau mencari info dari media-media yang bisa menjadikan kita berpikir secara pertengahan, tidak kepada keburukan atau tidak kepada kebaikan. Kemudian supaya kita bisa melihat mana yang adil, mana yang benar. Wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena jika kalian tidak meng-cross check, jika kalian tidak melihat baik atau betul atau baiknya berita ini, maka kita telah menyebarkan keburukan atau hoax. Dan hoax ini dapat memecahkan umat, Iya. dapat memecah belah negara bahkan. Iya. Jadi ini poin ketiga yang sangat penting. Kan kalau yang tadi Ustaz singgung masalah kasus itu saat itu. Iya. Begini, Ustaz. Itu kan mulai dari framing media, Ustaz. Iya. Ketika beliau ditangkap, itu media menyebutkan terlibat. Nah, inilah Tapi bahaya. medianya enggak, tapi media itu tidak sebut beliau itu terlibat sebagai pelaku atau saksi. Betul sekali. Nah, cuman Ustaz, kurangnya saya nggak dibilang jeleknya Indonesia, cuman kurangnya orang Indonesia itu Iya benar. mereka itu literasi membacanya banyak masih kurang. Ini juga yang Jadi, ini kita Ketika harus lihat judul berita disebutkan Ustadz A begini terlibat di kasus ini. Jadi orang-orang itu kebanyakan tidak mau membaca isi, cuma lihat di judul, langsung Betul sekali. di-share karena mereka tahu ada foto. betul. Jadi ketika ada begitu, itu yang kurangnya masyarakat kita itu ya cuman mau menerima mentah-mentah, Ustaz. Itulah. Betul juga. Memang itulah, itu juga memang jadi polemik di setiap zaman seperti itu memang. Makanya kita yang paham akan situasi itu ketika kita melihat saudara atau teman kita seperti itu harus kita nasihatin, no? Bilang Iya. ini akhirnya coba kalau lihat berita itu coba masuk di dalam muka, dengar sampai selesai. Kadang ketika dipotong-potong itu sudah jadi masalah. Iya, Ustaz. Itu kasusnya ada Ustadz yang beliau ceramah, Ustadz. Iya. Beliau menjelaskan dari pandangan 4 mazhab. Iya, 4 masa. Betul. Beliau menjelaskan mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, kemudian tadi Ahmad. Maliki, kemudian yang satu. Benar. Ketika beliau lagi menjelaskan yang masalah, kayaknya yang beda ini Hambali sama Syafi'i kan, Ustadz? Iya, yang banyak beda. Yang banyak perbedaan. Nah. Kembali. Ketika beliau sedang menjelaskan mazhabnya Hambali, dipotong lah. Tapi ketika beliau mengatakan menurut mazhab Hambali, itu yang tidak dimasukkan di video. Oh, Jadi mereka langsung potong di bagian saat itu menjelaskan. Tapi sebenarnya di video asli saat itu sedang menjelaskan menurut Imam Hambali. iya. Nah, akhirnya yang kita masyarakat Indonesia yang kebanyakan Syafi'i panas. Betul sekali. Ini juga kadang Iya, kan? ya harus kita berusaha untuk mengambil sikap, selalu berusaha untuk mengambil sikap pertengahan. Iya. Karena takutnya ketika tidak ada sikap seperti ini atau sikap kehati-hatian ketika kita ingin menyinggung salah seorang tokoh, baik dia pendakwah, baik dia pengajar atau baik dia pendidik, harus berusaha hati-hati karena
Yang saya tahu itu daging atau pembicaraan tentang tokoh-tokoh tersebut sangat enak Iya, Ustaz. untuk digibahi memang, bukan untuk ambil ilmunya, tidak untuk digibahi, karena Iya, kalau tidak ada seperti itu mereka tidak dapat bahan gibah. iya. Nah, ini harus kita berusaha juga pikirkan, tidak boleh juga harus kita telan mentah-mentah, harus kita lihat bagaimana sepak terjangnya dia. Kadang juga dengan adanya seperti itu orang yang tidak kenal dia, yang dulunya membenci jadi sayang, jadi cinta, karena ketika ternyata aku ini bagus gitu. Iya. Cuma karena media saja yang memutarbalikkan fakta kan, seperti itu saja. Sebenarnya sebelum kita lanjutkan, kita luruskan sebenarnya media ini tidak jelek ya. Ya, tidak jelek, Media tidak ada ini yang jelek. bagus, cuman penggunanya ada oknum-oknum yang mungkin secara literasi tentang media mereka masih kurang. Jadi media ini bagus, cuman ada beberapa oknum saja. Jadi kami di sini bukan menjelekkan media Manapun. manapun, entah dia yang berbasis aplikasi atau yang berbasis web, kami tidak menjelekkan, hanya saja kami membahas soal kasus-kasus yang ada. Iya, kasus-kasus yang lagi kontemporer dan kaidah-kaidah di dalamnya bagaimana kita bersikap. Iya. Kemudian masalah tabayun. Tabayun ini juga Sat, yang Iya. jadi kendala. Ketika kita merepost, ketika kita membagikan ulang konten di media sosial, terkadang kita tidak bisa melihat yang orang sebelumnya yang membagikan. Iya, Sat. Makanya itu juga yang mungkin sulitnya kita untuk mencari tahu konten awalnya itu dari siapa. Iya. Sat. Biasa kalau cara kita untuk mencari tahu itu, biasa di kolom komentar itu. Iya, Sat. Walaupun di dalamnya, masya Allah, berbagai macam, ada yang bela, ada yang mati-matian menjatuhkan, tapi terlepas dari semua itu, pasti ujungnya akan ditahu, oh, asal video ini dari sini loh. Nah, pasti kita Iya. dapat itu kalau kita memang ingin menyelami di dalamnya dan tidak terjatuh dalam menulis kata-kata di dalamnya, karena Tidak itu sangat ikut-ikutan komen, Sat. ikut komen, karena itu sangat bahaya memang. Kemudian yang berikutnya, Sat. Ya, berikutnya di dalam bermedia sosial itu kadang kita lalai, yang sangat penting adalah kita tidak tahu waktu di dalamnya. Oh, iya. Nah, ini yang sangat membahayakan. Waktu yang sebenarnya Islam itu ketika memandang waktu, sangat tinggi, sangat agung di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala itu banyak bersumpah dengan masalah waktu. Iya, yang demi waktu itu. Iya, demi waktu. Bahkan bukan cuma demi waktu, kayak wasyams, demi matahari. Iya. Walail, demi malam, banyak. Iya. Semua yang menyebutkan apa tentang waktu. Makanya di sini poin keempat, harus kita bisa semaksimal mungkin memanfaatkan waktu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 dan 2, wal asr, dan demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, semuanya rugi. Tidak ada yang selamat. Manusia yang selamat apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang melakukan kebaikan, wa tawassaw bil haq, dan menasihatkan kepada kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan dia bersabar atas segalanya. Ya, itu harus kita juga pegang, dan harus kita ingat juga ketika manusia itu harus kita lihat waktunya, jangan sampai sudah azan masih berseluncur di dunia maya, karena memang so enak dan so Iya, sedap, sudah nikmat, jadi nikmat berhenti ini, apalagi kalau ada video atau kadang yang paling tren sekarang itu ketika kita lihat begitu drama pendek. Iya. Aduh, Deracin. drama pendek ini memang sangat Drama Cina itu, Sat. meracunkan kita, artinya sangat membuat kita tertarik. Kadang dia mau buka, iya, terhipnotis. Kadang tidak mau buka. Lewat saya tapi tunggu saja keliling. Oh, gagal. Dia di mana be asal. Aduh, itu memang. Karena ini Iya, mereka itu karena kita juga drama tidak bisa. Cina atau drama pendek itu mereka tuh gong dari apa? Gong itu kayak goal filmnya, Sat. Kayak goal cerita disembunyikan di terakhir. Jadi Itu kan tuh, mau tidak mau kita harus lihat dari cari. awal. Bahkan Iya. kebanyakan orang kalau sudah tahu, ini paling ada di YouTube, sudah di YouTube Iya. saja. Jadi itu juga salah satu yang sekian banyak mendorong artinya. Iya. Karena kadang juga ketika kita lihat-lihat, kenapa sudah ada yang berjoget-joget ini? Kenapa sudah ada yang menyuruh kepada apa? Pinjol dan judol dan lain sebagainya. Ini karena kita tidak terpikir di situ, tapi ketika lewat, peluang bisnis ini. Iya, iklan ini di emang, media aduh. sosial itu yang bikin apa? Ya terkadang kita tahu itu Betul. iklan, cuman kadang kita juga berpikir, aduh, kayaknya butuh ini. Selain harga pepet, tidak ada masukan apa sebagainya, harus kita pakai seperti itu. Kita bahas apalagi biasanya ini Zat, yang bikin menghabiskan waktu itu konten video. Betul sekali. Karena ya saya bilang tadi, masyarakat kita ini masih banyak yang kemauan untuk literasi membacanya kurang, Zat.
Nah, itu Jadi apalagi kalau udah di sofa buka konten-konten yang aduh, video, aduh set skip terus itu, scroll terus itu. itulah makanya memang waktu itu sangat berharga. Kemudian setelah waktu set ada Nah, lagi. setelah waktu kita ya tentu sebagai manusia tidak bisa terlepas dari hal segala macam apapun itu kecuali dengan berdoa. Yes. Di poin kelima kita berbanyak doa. Karena di dalamnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua apa yang kita lakukan dijaga. Dan sini doanya kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Jadi ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari kejelekan pendengaranku. Karena kita Iya. tidak bisa memilih, memfilter ketika Iya, lewat dan musik. masuk Kan semua. musik itu ada beda-beda pendapat. Iya, memang. Iya. Tapi dalamnya kalau kita ingin selamat tidak mau mendengarkan, tidak bisa. Kau Iya, buka dan TikTok saja, semua itu musik, semua itu instrumennya ada. Gimana kalian akan lolos? Ketika dakwah, kalau dakwah ada instrumen musik bagaimana? Tidak bisa. Jedak-jeduk, Iya, jedak-jeduk itu, wah jedak-jeduk itu harus ada itu. Kalau tidak ada itu memang susah. Kalau tidak ada itu tidak laku mereka itu. Nah, itu iya. yang pertama sambil pendengaran. Kemudian wa min syarril basari, dari buruknya penglihatan kita. Tadi ketika mungkin waliyazubillah kaum lelaki itu kata Allah Subhanahu wa taala dihiasi dengan pandangan kepada wanita. Siapapun dia ketika melihat konten kepada wanita, itu pasti dia terbesit atau tergetar sedikit hatinya. Mau dibilang, "Oh, Ustaz, saya tidak." Leo itu. Artinya bohong itu karena masih manusia, Syabab. Atau masih manusia, kita masih manusia karena memang pasti tergoda, pasti. Iya, Zat. Gak, tidak seperti itu. Bagus kan? Syahwatnya terpacu. Iya. Zat. Padahal kita cuma buka-buka tuh, coba buka sekarang, coba praktek, buka sedikit pasti sudah ada itu yang seperti itu. Jadi pandangan yang merusak. Atau kalau bahasa halusnya kita itu Astaga, itulah, lebih itu keras. yang bahayanya, itu seperti itulah. Kemudian bukan cuma itu, wa min syarri lisani, dan buruknya pengucapan kita, hasad. Pengucapan kita itu, kalau apa yang marak sekarang ini, bukan pengucapan, pengetikan ibu-ibu yang apa yang FB Pro. Pro ini, wah ini juga bahaya sekali nih. Bahkan mereka bisa memframing, bisa Iya, membuat FYP suatu produk atau suatu video dengan adanya itu. Affiliate. Aduh, iya, ini juga sangat merajalela. Ya walaupun kita harus lihat juga bagaimana yang mana yang baik, mana yang buruk juga. Pasti kan ada toh. Iya, promosi produk. Iya, itulah. Kendati mereka mungkin nggak mengecek pastinya produk itu kayak keamanannya atau gimana. Ah, Ya, yang penting dipakai mereka bagus. Share. Ah, itu dia. Bukan sama habis itu. Ada lagi di sini wa min syarril qalbi wa min syarril mani. Jadi dari jeleknya hatiku serta dari jeleknya kemaluanku. Jadi tadi ini semua berujung kepada syahwat. Karena kalau sudah ada pendengaran, sudah dia lihat, sudah dia ketik dan sebutkan, pasti kan udah hatinya sudah tersentuh, pasti itu. Kemaluannya juga pasti merasakan syahwatnya. Yang disebutkan tadi bahasa yang vulgar ya seperti itulah kalau kita jelaskan. Apalagi kalau sudah algoritma sosmed baca apa tontonan kita, mungkin yang biasa nonton kayak gitu kan, nanti di layar kan muncul apa? Itu jajan. betul sekali. Itu sangat meresahkan sekali. Tidak tahu bagaimana kita menghilangkan, tidak bisa dihilangkan itu. Iya. Itu cuma bisa kita sikapi. Iya. Kita ketika melihat itu langsung astagfirullah. Tapi udah lihat dulu. Iya, banyak berzikir. Nah, ketika lewat itu kan pasti dapat lihat. Oh, kita tutup mata. Pasti ada itu. Kemudian juga yang poin ke-6 itu, ya tentu ini jauhi pergaulan yang rusak. Artinya ketika membuka media sosial, konten-konten, carilah konten-konten yang baik. Karena di sini Rasulullah SAW, ketika kita lakukan ini semua, pemirsa, Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, anak-anak mudi semua kita lakukan ini, bukan cuma kita ikuti, tapi kita dapat pahala loh. Iya. Pahalanya dari mana? Dari Allah Rasul. Karena ini semua datang dari mereka. Bahkan di sini Rasulullah katakan, al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikan siapa yang akan menjadi teman-teman kalian. Iya. Ini sangat merasakan di zaman sekarang. Apalagi kalau kita lihat yang fenomena yang lebih berkembang di media sosial ini, living together. Iya. Hidup bersama tapi tidak menikah. Iya. Yang berujungnya nanti kepada penyimpangan sosial. Bahkan ada kita dengar di beberapa minggu yang lalu ini ada kasus mutilasi. Na'udzubillah min dzalik. Ini di mana keburukan? Teman-teman yang buruk. Padahal kalau kita lihat si wanita ini wanita berpendidikan. Tapi kenapa bisa
cara jalan seperti itu, bisa living together, bisa sampai meninggal seperti itu, karena mungkin saja teman-teman yang kurang baik. Kalau bahasa Bitungnya baku piara. Iya, mau piara atau gubuk-gubuk, Iya. gubuk-gubuk itu memang kalau kita mau jarahi mereka mau periksa ini sekarang, oh banyak ini. Iya, Wal apalagi di iyaz kos-kos itu Iya, ada. apalagi di kos-kos ini tidak apa lagi. Jadi itu dia. Itu yang perkara kelima. Kemudian keenam ini juga ada. Jangan buat kecewa orang sekitar kita. Sekitar kita itu siapa? Ayah ibu kita, kemudian keluarga kita. Jadi semua itu harus kita berusaha jaga marwahnya. Masuk guru-guru kita kasih ajarkan. Sebentar kalau bertemu, siapa guru antum? Oh, guru anak Ustadz ini loh. Perasaannya tidak begitu Kok kamu seperti ini? Ini juga harus bahaya ini. Artinya bukan kita juga memandang semua itu apa ya, harus memang penghormatan yang lebih, tidak, tapi memang itu juga anjuran dari Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah SAW juga memiliki doa buat kita agar kita tidak terjatuh atau tidak membuat orang kecewa. Di sini disebutkan doanya adalah Allahumma ighfir li dzanbuh wa tahhir qalbuh wa hassin farjah. Jadi berdoa, ya Allah ampunilah dosaku, ya sucikanlah hatiku dan lindungilah kemaluanku. Perhatikan, setiap hadis kenapa harus ada hati dan kemaluan? Selalu turut terus. Karena tidak bisa kita pungkiri kalau hati sudah bergerak, kemaluan pasti ada. Iya, maksudnya ada efeknya. Seperti itu, harus kita jaga semuanya. Sebenarnya kalau ada dulu saat itu kasus tentang permalukan keluarga itu, karena orang tuanya tidak tahu kalau anaknya itu memposting sesuatu. Dan ketika postingan itu menyinggung seseorang, orang itu datang ke keluarga, orang tuanya tidak tahu saat yang dan ternyata ketika dicari tahu anaknya yang posting. Nah, makanya itu yang susahnya kita juga ketika mau mengontrol orang lain yang ya, meskipun itu di keluarga sendiri. Itulah. Makanya kan di Google itu saat mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga, ada namanya Google Family Link. Oh, masya Allah. Saya juga betul-betul tahu itu seperti itu. Di brand Samsung kayaknya ada sendiri, itu kayak kita itu bisa mantau akun-akun yang kita tahu kan, yang namanya family begitu. Jadi kita bisa lihat misalnya kalau untuk anak kita bisa lihat posisinya di mana. Alhamdulillah. Kita bisa, tapi saya belum buka semua fiturnya sih, cuman ada beberapa fitur yang itu bisa jadi salah satu saran untuk menutup keburukan untuk menjaga kehormatan kita. Durasi ini durasi buka aplikasi kayak durasi anak main game, durasi anak buka aplikasi. Itu sangat berguna bagi kita sebagai orang tua yang mendidik anak, harus kita berusaha cari tahu itu. Kemudian poin berikutnya juga kurangi bergadang. Begadang malam ketika tidak ada hajat karena maksiat sering datang pada malam hari. Memang betul. Malam itu tapi sebelum kita jelaskan, kita bawakan dulu hadis Rasul, bukan perkataan saya, bukan perkataan orang ini, tapi manusia biasa. Tidak ada yang lupa dari kesalahan, cuma kita saling mengingatkan karena memang itu Islam mengajarkan kepada kita. Di sini dari Abu Barzah radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna Rasulullah SAW bersabda, kana yakrahun naum qabla al-isya. Jadi Rasul sangat membenci seseorang yang tidur sebelum isya. Ini dia. Kenapa harus tidur sebelum isya? Karena mutar lewat isya mantap. Kalau orang sudah biasa mengatur sekali nih, wal hadis ba'daha, dan berbicaraan setelahnya. Jadi setelah isya itu sebaiknya kita tidur. Kecuali dalam 3 hal yang kita bolehkan. Pertama, membahas masalah umat. Kedua, perbincangan antara suami istri tentang rumah tangga mereka, bagaimana kedepannya akan curhat. Kemudian di situ juga tempat mereka bisa membicarakan masa depan anaknya atau lain sebagainya. Baru yang terakhir itu perkara-perkara yang di dalamnya sangat urgen tentang kehidupan masyarakat umum. Jadi itu yang dibolehkan, sedangkan yang lainnya tidak boleh. Makanya sangat disayangkan di zaman sekarang begitu banyak kafe-kafe shop dan lain sebagainya yang sebenarnya bagus, tinggal diarahkan saja. Artinya bukan cuma sekedar minum-minum kopi atau pemutaran musik, mungkin bisa adalah kalau bahasa kerennya itu ngobrol perkara iman, atau sementara ngopi-ngopi bisa tanya ke Ustadz ini tentang bagaimana kontekstual atau masalah kontemporer yang kita hadapi sekarang, kan sangat banyak sebenarnya, harus kita seperti itu sebenarnya. Dan memang yang kita butuhin sekarang ini Seth, di dakwah itu yang berbasis diskusi Seth. Karena dakwah dengan hanya modal ceramah pidato itu sudah umum dan itu sudah dari dulu. Nah sekarang ini gejala sosial masyarakat itu semakin cepat berubah, kemudian hal-hal baru semakin cepat muncul. Nah itu alangkah baiknya mungkin saat-saat yang lain mungkin kita lihat perlu juga adanya metode dengan diskusi, kayak ketika ada isu baru dibahas dengan Ustadz bagaimana mengkajinya, bagaimana menurut kita, bagaimana menurut ulama-ulama. Itu yang saya rasa masih kurang.
karena juga ya kita tidak bisa menampilkan fakta bahwa ada beberapa ustadz itu yang mungkin tidak mau kelihatan kurang pintar. Iya, betul. Tapi biasanya tidak masalah kan? Dan ustadz juga kan Iya. butuh belajar. Ustadz. Iya, Ustaz juga manusia. Oh, Ustaz mengatakan Ustaz kan salah begini, tapi Ustaz bilang betul, tapi Ustaz punya perilaku perbuatan salah. Ya Allah, manusia, Iya. Ustaz juga manusia, tapi dia juga belajar. Dia juga tidak seperti yang kalian kira. Kemudian di sini juga kita akan bahas mungkin 3 poin lagi. Karena 3 poin ini juga sangat penting sebelum kita mungkin closing. Yang poin berikutnya tentang ingat akan suul khotimah. Ini jadi sangat disayangkan kalau kita sementara berseluruh media sosial, mau kita meninggal dunia. Dan pada saat itu kita lagi buka tontonan dewasa. Nauzubillah min dzalik. ketahuan. Ya kebanyakan seperti itu loh. Bukan ini perkataan yang lucu, memang lucu, tapi waliyahzubillah kalau terjadi seperti itu, apa yang keluarganya sedih, apa bisa sedih sekali keluarganya. Karena kan orang selalu tidur semua keluarganya. Dia kan media sosial. Iya. Kakinya di jantung, serta sangkuk, serta jalan. Saking menikmati. Saking dia Menikmati. nikmati itu, aduh, habis lah. Kenapa? Saking menikmati dada bergetar sampai dan lain dadanya bergetar juga. Itulah, makanya itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Maka Rasulullah SAW telah ingatkan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Iya. Makanya itu harus, apalagi malam hari kan sudah dapat tadi, tidak boleh bergadang. Makanya ketika sudah malam hari, untuk menghindari insomnia dan media sosial, semua tidur harus berwudu, tutup HP, cas, kasih jauh di kamar lain. Tolong tidur di kamar lain supaya tolong terhindar. Kalau cuma dekat, kaki istri sudah tidur, kadang sudah tidur, ambil sedikit, dari dulu. Gagak. Tapi kadang ada orang yang nyeleneh. Jadi harus apa? Tapi kan ada orang nyeleneh. Kan Nyeleneh, maksudnya? kabel. Iya. Oh iya, maksudnya kalau seperti itu tidak apa-apa lah. Tapi Cuma kan kadang-kadang lewat oleh sesuatu yang aneh tuh. Jadi harus kita tapi kadang berusaha juga untuk ada hindar. orang yang nyeleneh beli kabel USB sampai 5 meter. Masya Allah, buat apa ke Iya, BSB? jadi colokannya itu kalau colokannya jauh, disisipin di bagian sudut-sudut kamar. Oh, Jadi colokannya Masya kalau Allah. tempat tidur tinggal colok. Ini salah satu memang dibongkar ini kebiasaan buruk ini, pengalamannya buruk ini yang harus kita jauhi. Tapi bisa juga kalau dia baik, ya Iya. bisa diarahkan ke arah yang baik. Tapi kebanyakan itu keburukan lah, untuk kita tahu. Kemudian yang berikutnya jangan sampai lupa waktu, Oh, iya. karena waktu begitu berharga sekali lagi. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi tidak bermanfaat kalau kita cuma buka-buka scroll, tidak dapat apa-apa kita. Lelah mata, lelah pikiran, lelah hati, lelah badan. Besok pagi bekerja tidak tidur. Akhirnya bisa saja tewas atau artinya dia tidak fit, tidak merasakan kebugaran karena dia tidak memakai waktu itu dengan sebaiknya. Kemudian yang terakhir, ingat semua nikmat akan ditanya termasuk waktu senggang. Tsumma tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu menggambarkan di dunia. Dan kata Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faraq. 2 kenikmatan yang selalu manusia lalai, selalu pasti lalai. Yaitu pada dia saat dia sehat dan dia waktu luang. Nah, kalau Rasul sehat, oh sehat anak ini waktu luang, duit banyak, oh sudah. Berapa lama? Beli kuota. Beli kuota 1 giga 1 hari full tanpa unlimited. Kemudian dia sudah berselancar sesuka hati dia. Iya. Apalagi kalau ini mohon maaf ya. Kalau kita di Madinah itu sedikit cerita. Mahasiswa ini kalau di Madinah biasa zaman saya itu 300 real itu sekitar 1 juta. Itu unlimitednya itu tak terbatas 1 bulan full bisa dia pakai mau pagi sore malam, tidak ada waktu mengenal waktu. Jadi sangat terbuka kebaikan dan keburukannya. Artinya Iya. sama dong. Tidak ada batas kota. Tidak ada. Unlimited. 1 bulan dunia mau pagi, sore, malam, tengah hari, tengah malam sama semua, kecepatannya sama. Iya. Dan bisa bahkan 1 malam dihabiskan drama Korea itu bisa. Karena tidak terkontrol dan itu juga keburukan. Artinya harus kita memilih kebaikan dan keburukan tersebut. Dimanapun kita berada tidak mensucikan manusia. Bahkan kata sebagian para ulama, al-ardu la yuqaddisu syai'an. Jadi bumi itu tidak mensucikan sesuatu. Biar di Madinah sama tetap. Karena jangan kalian kira di Mekah Madinah itu tidak ada jin, tidak ada cobaan. Apakah kalian ingat Abu Jahal bagaimana? Iya. Abu Lahab bagaimana? Siapa yang menggoda mereka? Apakah jin-jin cuma jin-jin ecek-ecek atau jin-jin kampungan? Tidak. Jin-jin yang memang Masya Allah berkualitas panglima ini bukan cuma asal-asal. Iya. Jadi ya, itu harus kita hindari juga bagi para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dan sementara menimba ilmu di sana. Itu begitu banyak cobaan yang ya kita lalui bersama. Apalagi ini cuma kita harus share pengalaman. Artinya saya juga seperti itu dulu. Tidak ada yang mengkontrol toh. Iya, Sir. Kalau sesat diri
Serah ente bikin apa. Tapi bertanggung jawab atas diri, bukan Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Mungkin terakhir dari kami. Ada 4 pertanyaan yang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya manusia itu tidak akan bergetar sampai dia ditanya 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa dia pakai, tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan, tentang ilmunya, bagaimana dia mempraktekannya, dan tentang hartanya, bagaimana didapatkan dan dia infakkan. Dan semua itu tentu akan dipertanggungjawabkan. Kalau orang yang memiliki keimanan yang kuat, dia sudah bisa merasakan muraqabatullah, artinya tingkat keimanan atau tingkat yang tertinggi dalam Islam. Tingkat yang tertinggi dalam Islam itu cuma 3. Islam, kemudian sama iman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Karena harus beriman dulu seseorang. Tidak boleh, bagaimana dia mau jadi muslim kalau tidak beriman? Karena agama itu keyakinan. Iya, keyakinan. Dan ini korelasinya dengan manusia juga seperti tadi. Kalau dia yakin ada Allah, dia manapun dia berada, dia akan tetap bertakwa. Makanya kan ada kata-kata semua agama itu benar, tapi menurut penganutnya. Ya. Karena kan keyakinan. Keyakinan. Tapi kalau kita lihat dari salah satu agama, ya pasti yang lain tidak benar. Iya. Kemudian kan benar menurut penganutnya. Iya, yang lain salah. Kemudian yang kedua, iman tadi, Islam perbuatan. Jadi dia gabungkan antara hal yang gaib dan hal yang realitas. Kemudian yang terakhir dia muraqabah, bisa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sama-sama tanamkan dalam hati kita agar kita bisa terhindar dari keburukan-keburukan media sosial dan dosa-dosanya. Ya. Kemudian ini Zat, Ya. Masalah dosa. Dosa orang menggibah, fitnah, apa ada landasan atau dalil yang menerangkan bahwa cara perhitungannya itu dari poin dosanya, dari poin fitnahnya atau gibahnya, atau dari kata-katanya atau dari kalimatnya? Tidak ada apa ada perhitungan dosa gitu? Jadi, kalau untuk itu sebenarnya tidak ada perhitungannya, cuman secara umum semuanya sudah dihitung. Jangankan dia sudah melakukan kata-kata, mendekat saja itu sudah termasuk. Kenapa? Kalau kita ambil contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kalian mendekati zina. Artinya mendekati saya sudah termasuk. Atau orang yang hanya menunjukkan di sana loh ada rokok, atau mungkin maaf, artinya sebagian pendapat rokok itu terlepas dari semua itu. Kalau dia mengatakan dia haram atau dibenci, itu kan dosa. Iya. Orang yang menunjukkan saja itu berdosa. Atau orang yang menunjukkan di mana miras, di sana miras, orang itu berdosa. Kenapa? Dia tunjukkan, dia berikan peluang. Apalagi orang yang betul-betul ada niat di dalamnya. Karena begini, Sar. Karena ketika dosa itu tidak tahu, tidak bisa dibayangkan dosa kita ketika kita menyebarkan konten fitnah atau konten-konten yang menggibah. Karena begini, kita misalkan saja nih, Sar, kita tidak mendahului Allah, tidak. Kita misalkan ini, ketika kita menyebarkan fitnah di media sosial kan, nah masalahnya kalau dosa itu dihitung per huruf, bayangkan jumlah huruf fitnah yang kita lontarkan di postingan kita. Atau orang yang terpengaruh. Kemudian orang terpengaruh juga menyebarkan dengan kata-kata yang sama. Bayangkan misalnya cuma satu huruf A yang dihitung, satu huruf dihitung 1A, kemudian di satu postingan dia jumlah hurufnya itu ada 100. Betul, bayangkan ketika 100 orang menyebarkan, waliyazubillah, satu huruf A itu berdosa 1, kemudian satu orang menyebarkan viewers puluhan juta. Aduh. Nah itu makanya yang saya tanya, apakah ada perhitungan dosa? Kalau tidak ya wah, satu huruf satu, misalnya ya, satu huruf satu dosa. Kalau misalnya 100 huruf 100 dosa, kemudian satu orang menyebarkan, sudah 1000 lebih. Makanya itu, jadi memang untuk perhitungan dosanya itu dari mana memang tidak ada, cuman secara umum. Jadi kalau sudah seperti itu memang bahaya sekali memang. Bukan cuma perkara santai, perkara mudah kita katakan atau kita berbicara seperti itu, tidak tanpa berbicara tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya, ini sangat bahaya. Iya, makanya saya juga sempat kepikiran waktu saya mengajar itu membahas soal media sosial, saya kepikiran cara perhitungan dosa ketika di media sosial itu bagaimana, kayak satu huruf satu kah, satu paragraf satu dosa kah, kemudian atau tidak satu poin fitnah kita itu dihitung 100 dosa kah. Wah itu kalau begitu nggak terbayang saat nah, makanya itu harus kita tinggalkan betul-betul untuk kita tidak berdosa. Tapi di sisi lain menurut saya ketika tidak ada landasannya begitu, kita jadi lebih berhati-hati, karena kita tidak tahu perhitungan dosanya itu. Iya, harus begitu, harus lebih berhati-hati karena sangat bahaya kalau dia terjerumus dalam satu kata saja. Dan lucunya ketika orang nanti misalnya orang nanti tahu perhitungan dosanya, dia hitung itu. Misalnya sudah menghitung sendiri ya. Itu yang sudah mau ada buat pasar baru kalau sudah seperti ini, Pak. Bicara soal kebohongan dan kebenaran di media sosial juga sekarang itu yang
susahnya itu karena kebohongan dan kebenaran di media sosial itu tipis, Relatif, iya, garis pemisahnya tipis sekali, Zat. betul betul. Karena yang bohong juga bisa jadi jujur, yang kejujuran juga bisa jadi bohong. Nah, itulah makanya kata Rasulullah SAW sebuah hadis yang lain, innal bayan nasihra. Sesungguhnya termasuk dan bayan atau penjelasan yang baik dia berupa lisan ataupun tulisan, itu bisa menjadi sihir. Artinya sesuatu yang buruk bisa diubah jadi baik. Iya. Yang baik bisa diubah jadi buruk. Karena dengan kehebatannya dia bisa jadi penyihir begitu. Iya, makanya kata Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW itu disebut penyihir? Karena mengeluarkan Al-Quran yang berupa kata mereka syair. Iya. Hipnotis ya, seperti itu. Iya, mereka sebut seperti itu memang. Karena pemisah antara kejujuran dan kebohongan ini pemisahnya tipis. Nah, itulah. Makanya harus kita caranya harus kita belajar, harus kita berusaha datang kajian-kajian Islaman agar menambah wawasan kita. Bahkan untuk kita memilih di media sosial itu memang butuh beberapa ilmu pengetahuan, butuh beberapa alat. Tidak boleh juga kita serta-merta, oh ini yang betul, oh ini yang salah. Bagaimana alasannya? Nah, itu kan pasti ditanya. Seperti itu. Kemudian soal adab ini, kan. Ketika kita bicara soal adab di medsos, yang menurut Islam itu baiknya adabnya itu kayak gimana di medsos itu? Oh iya. Jadi memang sebaiknya adab di media sosial itu yang secara umum ya pertama tadi harus niat, baru harus kita yang paling utama adalah menjaga agar para pendengar atau pemirsa atau audiens itu tidak menjadi lebih gaduh dengan sebuah berita yang sudah ada. Bahkan kalau bisa ketika ada berita gaduh, dengan adanya berita baru yang kita sampaikan seperti ini mungkin bisa menenangkan mereka, bisa menjelaskan mereka, dan bisa menambahkan wawasan mereka, bisa menambahkan keilmuan mereka. Itu mungkin beberapa adab yang lebih rinci lagi kalau kita bahas secara pertanyaan tadi. Bagaimana untuk kita bisa betul-betul mengamalkan semua media sosial tadi, karena kalau kita ikuti semua tadi kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir, Ustaz. Ketika terang belajar adab, perlu enggak sih belajar adab juga? Kebiasaan. Ini terakhir saja, kan. Nah, ini yang paling tambahan juga. Ya, ini yang paling bagus. Memang betul. Ketika kita belajar adab, kita harus juga belajar adat. Karena dalam Islam juga sangat memelihara, sangat menjaga dan melihat adat. Tapi adat yang bagaimana dulu? Adat yang baik tentunya, adat yang tidak melanggar syariat. Dan adat yang tidak melanggar syariat yang jadi patokannya adalah tidak ada unsur dalamnya kesyirikan. Ya. Karena penyekutuan. Ketika kita bicara berbuat baik itu relatif. Ya, betul. Karena kan menurut berbuat baiknya suku A dengan suku B bisa beda caranya. Ya, misalnya ketika kita bicara begini kan suku A harusnya ditatap mata, kemudian suku B, oh jangan kalau dengan orang yang lebih tua jangan ditatap mata. Ya, harus tunduk, betul. Ya. Jadi bukan seperti itu, harus kita siasati saja, kalau seperti kita dapat orang lebih tua, kita harusnya tetap ada itu. Iya, harus ada. Harus dia belajar juga, karena dalam Islam juga itu diajarkan. Dan salah satu juga penentu suatu hukum itu dilihat dari adat. Ada suatu tempat itu seperti apa. Kalau ada suatu kampung itu dia lebih contoh lebih ke suatu mazhab, selama dalam mazhab tersebut tidak ada unsur kesyirikan atau goror yang lebih besar, maka bisa kita sambung di dalamnya atau toleransi seperti yang kemarin. Tapi tidak boleh kebablasan. Seperti itu. Cukup ya, mungkin untuk episode atau chapter ini part podcast kita untuk yang pembahasan soal fikih medsos ini. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton mungkin ada nanti pertanyaan atau mungkin sesuatu yang ingin diutarakan, mungkin bisa komen juga di kolom komentar, mungkin bisa menambahkan juga, mungkin kami ada bahasa kami yang kurang, mungkin bisa ditambahkan. Syukron. Atau mungkin Ustaz ada yang kata terakhir? Kata terakhir mungkin dari hadis Rasulullah SAW saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan yang baik agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah atau bersosiallah kalian dengan manusia dengan sosial yang baik. Ini dari kami. Syukron untuk yang sudah menonton, semoga apa yang didapatkan dari tontonan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.